Ketika kelompok Xiao Chen tiba di Gunung Harta Karun, ribuan petani memadati daerah sekitarnya. Bahkan lebih banyak lagi yang telah memasuki Gunung Harta Karun. Xiao Chen memandangi Gunung Harta Karun itu. Hampir 10 kilometer darinya mencuat dari air. Namun, ini hanyalah puncak gunung es dari Gunung Harta Karun. Bagian dari Gunung Harta Karun di bawah air bahkan lebih besar dan luas, bagian utamanya membentang hingga ke jantung lautan yang legendaris. Tempat itu bahkan lebih misterius dan menggoda. Namun, bahkan Kaisar Bela Diri pun tidak berani memasuki tempat itu dengan santai, karena tempat itu mencapai jantung laut yang paling dalam. Bahkan Kaisar Bela Diri berdaulat pun perlu berhati-hati. Kebanyakan kultivator hanya akan menjelajahi area Gunung Harta Karun di atas air. Meskipun semua orang tahu bahwa biasanya tidak ada orang yang pergi ke kedalaman lautan, di mana sisa-sisanya sempurna dan lengkap serta akan menghasilkan panen yang jauh lebih besar, tidak ada yang mengambil risiko. Ini karena orang-orang yang mengambil risiko untuk pergi semuanya telah meninggal. Kerumunan melonjak dengan segala macam lampu berkedip. Manajer berkata, jumlah orangnya luar biasa banyak. Jika kami mencoba keberuntungan kami dan mencari jamur roh di luar, kami tidak akan mendapatkan banyak. Tak perlu dikatakan lagi, selain dari 6 kultivator lepas dari domain Laut Awan yang menyerbu terlebih dahulu, terlalu banyak orang yang datang setelahnya. Semua hal baik sudah diambil. Misalnya saja ladang jamu. Jika satu orang memonopolinya, orang tersebut akan menerima keuntungan yang sangat besar. Namun, jika 10.000 orang bersaing memperebutkannya dan akhirnya membaginya secara merata, nilainya akan berkurang secara signifikan. Mu Qinghan tersenyum dan berkata, itulah mengapa saya tidak pernah tertarik dengan Gunung Harta Karun. Jika bukan karena kesempatan kebetulan, mendapatkan berita tentang paviliun 10.000 harta karun, saya tidak akan datang dan bergabung dalam kemeriahan ini. Peluang kebetulan. Xiao Chen diam-diam tertawa di dalam hatinya. Apa yang akan dirasakan Mu Qinghan jika dia tahu bahwa apa yang disebut sebagai kesempatan kebetulan ini hanyalah sesuatu yang diatur oleh Mo Chen. Namun, meskipun Mu Qinghan mengetahuinya, itu tidak menjadi masalah. Keduanya memiliki target berbeda dan tidak akan bentrok. Paling-paling, hanya akan ada ketidakbahagiaan. Mu Qinghan berbalik untuk berkata kepada Xiao Chen, Saudara Wen, kali ini, lawan kita, orang-orang dari Paviliun Harta Karun Surgawi, mengundang 2 orang dari Istana Saiklik Astral. Jika tebakanku tidak salah, mereka pastilah murid elit dari istana tertinggi Istana Astral Saiklik, Istana Matahari. Saat itu, kami akan mengandalkan Anda. Jika kita menunjukkan diri kita terlalu lemah, pihak lain pasti tidak keberatan mengusir kita. Xiao Chen berkata, bagaimana jika mereka menunjukkan diri mereka terlalu lemah? Mu Qinghan menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinannya tidak besar. Jika itu hanya salah satu murid Istana Matahari, saya mungkin tergoda. Namun, ada 2. Saya berharap mereka dapat mempertimbangkan gambaran besarnya. Jika kedua belah pihak berakhir dalam pertarungan hidup dan mati, itu tidak baik bagi siapapun. Jelas, Mu Qinghan masih meragukan kekuatan Xiao Chen. Bagaimanapun, budidaya Xiao Chen baru saja mencapai sage bela diri kelas rendah. Adapun murid elit Istana Astral Saiklik, mereka semua adalah individu berbakat yang mampu bertarung di atas tingkat budidaya mereka. Sebagai martial sage tingkat Grandmaster, mereka dapat menghadapi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Di mata Mu Qinghan, sebagai murid pribadi penguasa pedang Wu Xiaotian, Xiao Chen akan memiliki peluang 60% untuk mengalahkan 2 murid elit Istana Matahari jika dia tidak terluka. Namun, Xiao Chen saat ini sedang terluka dan kekuatannya belum pulih. Peluang kemenangannya seharusnya seimbang. Level ini akan lebih dari cukup untuk menjadi ancaman bagi pihak lain, menghalangi mereka untuk memikirkan pikiran jahat apapun. Namun, itu masih jauh dari menekan pihak lain. Kenyataannya, tebakan Mu Qinghan cukup akurat. Namun, Xiao Chen bukanlah Wen Ziran, latar belakangnya bahkan lebih hebat daripada Wen Ziran. Xiao Chen tersenyum dan tidak membantah. Ayo pergi. Mu Qinghan memimpin jalan melewati kabut tebal. Kemudian, mereka dengan lembut melayang dan mendarat di Gunung Harta Karun. Mereka menjauhi kerumunan, mengambil jalan kecil yang terpencil. Lubang-lubang menghiasi jalur pegunungan sempit tempat ramuan roh telah dicabut hingga ke akar-akarnya tanpa ada yang tertinggal. Segala jenis sisa-sisa dan istana sekte Li Api terlihat di kedua sisi, tersebar di atas gunung. Saat kelompok tersebut berjalan, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa beratnya sejarah yang dibawa oleh waktu. Jelas sekali, Mu Qinghan sengaja menghindari keramaian, tidak pergi ke ladang tanaman obat yang populer atau istana yang relatif lengkap. Namun, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Di tengah perjalanan, mereka berempat bertemu dengan seorang pemuda berambut perak dengan aura jahat. Pemuda berambut perak tampak sangat santai. Dia tampaknya telah tiba sebelum semua orang dan memang mendapatkan panen yang besar. Sekarang, pemuda berambut perak ini dengan santai berkeliaran, melihat apakah dia akan beruntung dan menemukan beberapa herbal roh atau lorong tersembunyi. Hei,
Bukankah ini Tuan Muda Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali? Mata pemuda berambut perak itu langsung berbinar saat melihat Mu Qinghan. Dia mengalihkan pandangannya ke empat orang itu. Melihat tidak ada orang yang kuat, dia mengungkapkan ekspresi jahat. Mu Qinghan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda berambut perak ini, pendekar hiu perak, yang merupakan salah satu dari 6 kultivator lepas terhebat di domain Laut Awan. Pergi lebih jauh. Aku akan berpura-pura tidak melihatmu, kata Mu Qinghan dingin. Mu Qinghan tidak berbicara dengan sopan kepada para petani lepas. Semakin sopan dia, semakin dikatakan bahwa dia tidak memiliki kartu as. Itu hanya akan membuat para kultivator lepas menjadi semakin tidak takut. Tatapan pendekar hiu perak menyapu keempatnya, dan apa yang dilihatnya memberinya kepercayaan diri. Mu Qinghan dan manajernya hanyalah martial sage tingkat Grandmaster. Gadis berkerudung itu hanyalah seorang petapa bela diri tingkat medial, dan pemuda yang tersisa bahkan lebih biasa lagi, seorang petapa bela diri tingkat rendah. Dua martial sage tingkat Grandmaster agak bermasalah. Namun, jika saya menghabisi kedua udang ini terlebih dahulu dan tidak ada yang mengganggu, saya akan mampu menghadapi dua martial sage tingkat Grandmaster dengan tenang dalam 100 gerakan tanpa menimbulkan masalah. Saat pemuda berambut perak itu berpikir dalam hati, dia menunjukkan senyuman dan berkata, bagus sekali. Karena tuan mudamu bertanya, saya akan pergi. Mu Qinghan melepaskan napasnya yang tertahan. Kultivator lepas semacam ini tidak takut pada apapun, bahkan berani menantang kediaman tuan kota. Jika bukan karena mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, yang mencegah kultivator lepas ini untuk dapat menghabisi mereka dengan cepat, kultivator lepas tersebut tidak akan mundur dengan mudah. Huci. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, tanpa peringatan apapun, angin bertiup dan awan melonjak. Pemuda berambut perak itu berbalik dan menyerang dengan kecepatan kilat. Saat dia terbang, dia berubah menjadi hiu perak besar dan membuka rahangnya lebar-lebar, menyerang Xiao Chen, yang memiliki budidaya terendah. Pemuda berambut perak itu luar biasa cepat. Sulit untuk mengantisipasi bahwa dia akan menyerang pada saat berikutnya, bahkan sebelum senyumannya memudar. Bibir Xiao Chen melengkung. Metode ini mungkin efektif pada petani yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan sekte mereka. Namun, itu tidak ada gunanya baginya. Sejak kedatangan pemuda berambut perak itu, Xiao Chen tidak lengah sama sekali. Apakah menurut Anda saya adalah orang yang penurut sehingga Anda dapat menindasnya kapan saja? Kun Pengfis membenci langit saat ia melebarkan sayapnya. Bayangan raksasa tiba-tiba muncul, menutupi langit. Xiao Chen mengeluarkan aura raja dari tubuhnya dan rasa membenci langit karena terlalu rendah. Saat Kun Peng melebarkan sayapnya, Xiao Chen melayang ke udara dengan tangan lebar-lebar. Angin kencang bertiup kemana-mana, menyebarkan awan. Bukannya mundur, Xiao Chen malah melangkah maju. Meski menyerang belakangan, serangannya datang lebih dulu. Dia menekan lawannya dengan auranya dan meninju. Bang! Tinju dan telapak tangan bertemu. Retakan bermekaran di tanah. Batu beterbangan kemana-mana. Seluruh gunung bergetar. Pemuda berambut perak itu mendarat dengan tidak stabil dan mundur 10 langkah. Darah mengucur dari sudut bibirnya, akibat meremehkan musuhnya. Xiao Chen berjungkir balik 3 kali dan mendarat dengan kokoh. Begitu kakinya menyentuh tanah, gunung yang berguncang itu menjadi stabil. Haha, itu hanya lelucon. Teman kecil, kamu cukup kuat, vital ki Anda mengejutkan. Aku akan pergi dulu. Pemuda berambut perak menderita kerugian. Dia tidak menyangka Xiao Chen menjadi ahli tersembunyi, jadi dia mundur, berpikir untuk pergi. Namun, pemuda berambut perak ini licik dan teliti dalam berpikir. Meski menderita kerugian ini, dia segera menenangkan diri dan berhenti menyerang, mencoba membuat rencana lain. Xiao Chen memperhatikan dengan dingin orang ini pergi, tidak banyak bicara. Tuan Muda Wen, tanpa diduga, teknik tinju Anda hampir menjadi teknik bela diri yang mendalam. Ia bahkan berhasil memukul mundur pendekar hiu perak. Setelah melihat Xiao Chen memaksa kembali pemuda berambut perak dengan satu pukulan, Mu Qinghan terkejut sekaligus bahagia. Pemuda berambut perak itu adalah salah satu dari 6 kultivator lepas yang terkenal di Cloud Sea Domain. Mu Qinghan merasa seperti telah menemukan harta karun. Tatapan Xiao Chen tetap tenang, dan dia menggelengkan kepalanya. Orang itu hanya meremehkanku dan tidak terluka parah. Haha, tidak peduli apa, saya sekarang lebih percaya diri tentang perjalanan ke paviliun 10.000 harta karun. Mu Qinghan tertawa, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saat kelompok itu terus maju, Xiao Chen mengawasi, memperluas rasa spiritualnya. Memang benar, pemuda berambut perak itu belum pergi. Jimat komunikasi muncul di tangannya seperti sedang memanggil orang. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya. Sepertinya Asosiasi Pedagang 9 Kuali dan Paviliun Harta Karun Surgawi tidak akan mampu membagi paviliun 10.000 harta karun di antara mereka sendiri. Setelah berpikir beberapa lama, dia memberitahu Mu Qinghan semua yang dia lihat. Bagaimanapun, Xiao Chen berterima kasih kepada Mu Qinghan. Jika mereka melanjutkan rencana awal mereka,
maka ketika pendekar hiu perak memanggil orang-orang, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan harta karun itu, tetapi mereka mungkin juga akan kehilangan nyawa mereka. Ketika Mu Qinghan mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, menjadi khawatir. Dia bertanya, "Saudara Wen, apakah Anda yakin tentang itu?" Mengetahui bahwa pihak lain akan curiga, Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Saya jamin itu benar. Tidak ada gunanya berbohong kepada Anda tentang hal itu. Saya yakin Anda mengetahuinya." Brengsek, pendekar hiu perak itu pasti memanggil 5 kultivator lepas lainnya. Dia pasti mengira kita masih memiliki ahli dari Asosiasi Pedagang 9 Kuali, jadi dia tidak akan bisa menandingi kita sendirian, kata Mu Qinghan penuh kebencian, terlihat sangat tertekan. Mu Qinghan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu tidak beruntung. Dari semua orang yang ditemuinya, ia bertemu dengan pendekar hiu perak, salah satu dari 6 kultivator lepas terhebat di wilayah Laut Awan. Jika itu orang lain, dia bisa membunuh mereka untuk mencegah kebocoran informasi, itu tidak akan menjadi masalah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Jika kami melanjutkan, kami akan mengungkap lokasi paviliun 10.000 harta karun. Kemudian, 6 kultivator lepas yang hebat akan mendapatkan segalanya, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk sesaat, Mu Qinghan tidak dapat memikirkan ide apapun. Ekspresi wajahnya berubah cemas. Mo Chen menyarankan dengan lembut, bagaimana dengan ini, sebarkan informasi tentang paviliun 10.000 harta karun. Itu akan menyebabkan ribuan penggarap di Gunung Harta Karun bergegas ke sana. Tuan mudamu kemudian dapat memanggil tim lainnya. Dengan adanya martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, Anda seharusnya bisa mendapatkan beberapa manfaat. Di tengah kekacauan, ancaman dari 6 besar petani lepas akan jauh lebih rendah. Selain itu, para petani lepas ini tidak patuh dan tidak takut pada apapun, mereka tidak akan tunduk kepada siapapun. Ketika mereka melihat harta karun yang menarik perhatian mereka, mereka pasti akan saling bertarung hingga hancur berkeping-keping. Anda pasti akan memiliki peluang. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Demi mendapatkan informasi tentang pintu masuk paviliun 10.000 harta karun, kami berupaya keras. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain secara cuma-cuma? Saat Mo Chen memberikan sarannya, manajer langsung menolaknya. Mo Chen tersenyum dan berkata, "Itu hanya saran saya. Apakah Anda setuju atau tidak? Tentu saja, keputusan ada di tangan tuan mudamu." Mu Qinghan bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Kemudian, tekad muncul di matanya. "Kita akan lakukan itu. Manajer, pergi dan panggil tim Penatua Liu. Setelah itu, sebarkan berita tentang paviliun 10.000 harta karun. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan para penggarap lepas ini, para bajingan ini, mendapatkan keuntungan seperti itu." Memang benar, Mo Chen benar. Jika mereka mengikuti rencana awal, yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan adalah para petani lepas. Namun, keempatnya tidak mengetahui bahwa 8 kaisar kuasi di kota awan hancur telah diam-diam bergerak, sebuah situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun sama sekali. Kaisar Semu sebenarnya tertarik pada gunung harta karun yang tidak berarti. Apalagi jumlahnya ada 8. Setelah 15 menit, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh gunung harta karun. Tahukah kamu, lokasi paviliun 10.000 harta karun telah ditemukan. Letaknya di dekat Sage Cliff. Asosiasi Pedagang 9 Kuali mengatakan demikian. Benarkah itu? Tidak diragukan lagi. Saya mendengar bahwa ke-6 kultivator lepas semuanya menuju ke sana. Itu memang benar. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Sage Cliff tidak terlalu jauh. Kalau benar, banyak sekali manfaatnya. Berita tentang paviliun 10.000 harta karun yang berada di dekat tembok Sage menyebar seperti sayap yang tumbuh. Dengan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita tersebut, satu orang menyebarkannya ke 10, dan 10 ke 100. Tak lama kemudian, seluruh gunung harta karun mendengarnya. Penggarap dari berbagai alam semuanya bergegas ke Sage Cliff. Tebing Sage adalah tebing di gunung harta karun besar yang memiliki gambar Master Sekte Api Li dan pemurni dewa yang terukir di atasnya. Rumput tidak tumbuh di tempat ini, juga tidak ada istana apapun. Biasanya, sangat sedikit kultivator yang datang ke sini karena tidak ada ramuan roh atau harta karun rahasia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pintu masuk ke paviliun 10.000 harta karun berada di belakang tebing Sage yang diabaikan semua orang. Ketika para penggarap yang tak terhitung jumlahnya tiba, mereka menemukan bahwa sebuah lubang gelap telah muncul di tebing. Oleh karena itu, mereka semua bergegas masuk dengan ekspresi gembira. Tidak jauh dari situ, kelompok Chen Wenjun mengungkapkan ekspresi yang sangat cemberut. Mereka tidak mengira orang-orang dari Asosiasi Pedagang 9 Kuali akan membocorkan lokasi pintu masuk paviliun 10.000 harta karun. Kakak senior Lu, kakak senior Feng, maafkan aku. Saya tidak mengantisipasi hasil seperti itu, kata Chen Wenjun kepada 2 murid elit Istana Matahari dengan suara rendah. 2 murid elit Istana Matahari, bernama Lu Shaoyou dan Feng Ziying,
berada di peringkat 10 besar murid generasi muda Istana Matahari. Lu Xiaoyou mengenakan jubah tempur emas Istana Matahari, yang memiliki pemandangan megah burung gagak emas yang menarik matahari tersulam di atasnya. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Itu tidak menjadi masalah selama lokasi paviliun 10.000 harta karun itu benar. Adapun sampah-sampah di hadapan kita ini, aku akan membunuh berapapun banyak sampah yang datang. Chen Wenjun berkata dengan hati-hati, namun, saya mendengar bahwa 6 kultivator lepas sedang bersiap untuk masuk juga. Pada saat itu, Feng Ziying bertanya dengan sedih, Saudara muda Chen, apakah kamu tidak percaya pada kekuatan kami? Anda dipersilakan untuk pergi bersama para penggarap dari asosiasi pedagang Anda. Anda tidak perlu ikut dengan kami. Chen Wenjun tersenyum dan menjawab, bagaimana bisa? Kakak-kakak senior keduanya adalah talenta luar biasa yang bisa bertarung melebihi kultivasi mereka. Bagaimana aku bisa meremehkanmu? Lu Xiaoyou sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Sudahlah, Saudara muda Feng, Saudara muda Chen adalah murid sekte luar dari Istana Astral Siklik. Dengan menemukan pintu masuk ke paviliun 10.000 harta karun, dia memberikan kontribusi yang besar. Jika kita bisa mendapatkan beberapa harta karun sejati, kita akan bisa bersinar di Forseas Hero Gathering. Saat menyebutkan pertemuan pahlawan empat laut, Feng Ziying mengungkapkan ekspresi penuh harapan dan berkata dengan semangat heroik, ayo pergi. Di Cloud Sea Domain yang buruk ini, selama Kaisar Semu tidak muncul, tidak ada yang bisa menghalangi kita berdua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, perubahan situasi ini membuat penghasut masalah ini, pendekar hiu perak, lengah. Iblis ikan tua memandang kerumunan yang datang dari segala arah dan tersenyum. Pendekar hiu perak, informasi rahasiamu sepertinya tidak terlalu rahasia sama sekali. Sekarang, seluruh gunung harta karun mengetahuinya. Maniak pedang besi berkata, aku akan masuk duluan. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berubah menjadi meteor yang menyala-nyala, terbang menuju Sage Cliff. Nyonya bunga tertawa menawan, haha. Wanita ini juga akan bergerak lebih dulu. Pendekar hiu perak, sepertinya kami benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Suan Yuan Zantian tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik pendekar hiu perak. Kemudian, dia menarik auranya dan diam-diam menuju Sage Cliff. Iblis ikan tua terkekeh dan berkata, orang tua ini juga akan pergi. Pendekar hiu perak, sepertinya orang-orang dari Asosiasi Pedagang 9 Kuali tidak akan membocorkan lokasi paviliun 10.000 harta karun jika bukan karena Anda. Kamu melakukan hal yang hebat. Tak lama kemudian, hanya Gao Yangyu dan pemuda berambut perak yang tersisa. Gao Yangyu tertawa pelan dan menyarankan, pendekar hiu perak, bagaimana kalau kita bepergian bersama? Sudut bibir pendekar hiu perak bergerak-gerak. Dia tersenyum dan menjawab, saya pikir sebaiknya saya pergi sendiri. Lelucon yang luar biasa. Gao Yangyu ini pada dasarnya hanya selangkah lagi dari Kaisar Semu. Ketika kami menyerbu ke dalam gunung harta karun, setengah dari ramuan roh berumur 10.000 tahun berakhir di tangannya. Jika dia mengkonsumsi ramuan roh berumur 10.000 tahun yang memberi makan energi hukum, dia mungkin akan menerobos ke Kaisar Semu. Pemuda berambut perak itu rela bepergian dengan siapapun kecuali Gao Yangyu ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak mendapatkan apapun. Gao Yangyu memandang ke arah Sage Cliff di kejauhan, dan ekspresinya berubah. Dia bergumam, harta karun rahasia tingkat raja biasa tidak banyak berguna bagiku. Di paviliun 10.000 harta karun, hanya teknik budidaya mendalam yang cocok untuk saya. Mengenai buku karya surgawi dan senjata ilahi Kaisar Yi yang legendaris menembak busur matahari, mendapatkannya agak tidak realistis. Benar, kalau begitu, aku akan mengarahkan pandanganku pada teknik bela diri yang mendalam. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba bersaing denganku. Nada suara Gao Yangyu sangat dingin, tetapi mengandung tirani yang tak tertandingi dan keyakinan dalam membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, seolah-olah semua teknik bela diri yang mendalam di paviliun 10.000 harta karun sudah menjadi miliknya. Dia mengangkat kakinya dan dengan santai melangkah maju, menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat Gao Yangyu mengangkat kakinya, awan dan angin bergejolak tanpa alasan yang jelas, menyebabkan perubahan cuaca yang drastis. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, dia bisa menimbulkan angin dan awan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan Muda Wen, kita akan berpisah di sini sekarang. Jika sudah ditakdirkan, mari kita bertemu lagi di masa depan. Dengan tim lain yang dipanggil kembali oleh Mu Qinghan, dia sekarang memiliki martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, martial sage tingkat Grandmaster, dan beberapa sage martial kelas superior tambahan, peningkatan kekuatan yang signifikan. Perubahan rencana sangat mengurangi nilai Xiao Chen. Tentu saja, Mu Qinghan tidak akan mau terus bepergian bersamanya dan menyinggung 8 Kaisar Semu. Setelah mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian, Mu Qinghan membuat keputusan. Xiao Chen tersenyum tipis dan memberi hormat dengan tangan menangkup. Mari kita bertemu lagi jika sudah ditakdirkan.
Mengingat pikiran Xiao Chen yang cermat, dia secara alami menebak apa yang dipikirkan Mu Qinghan. Namun, ini juga bagus. Keputusan ini sesuai dengan tujuannya. Lagi pula, dia sudah tahu di mana pintu masuk paviliun 10.000 harta karun. Jika bukan karena rasa terima kasihnya kepada Mu Qinghan, dia tidak akan bepergian bersamanya. Mo Chen berkomentar dengan lembut, tuan mudamu ini benar-benar tegas. Begitu rencananya berubah, dia langsung membuat situasi semakin kacau. Ketika dia merasa dirugikan, dia segera meninggalkan kerjasama awal tanpa ragu-ragu sama sekali. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, dia melakukan hal yang benar. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha, dia perlu mempertimbangkan untung dan rugi. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat diukur dari nilai bisnis. Saat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan, terkadang, seseorang akan mendapatkan keuntungan maksimal hanya setelah mengalami beberapa kerugian. Mo Chen berpikir keras, memikirkan apa yang dikatakan Xiao Chen. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo, masuk juga. Dengan dia memimpin, keduanya memasuki Sage Cliff. Gua di Sage Cliff adalah terowongan lurus. Batu-batu yang tertanam di langit-langit hanya memancarkan cahaya redup, yang membuat seluruh terowongan agak gelap. Pada saat Xiao Chen dan Mo Chen masuk, sebagian besar petani sudah bergegas masuk. Hanya beberapa orang yang tersesat, dalam kelompok 2 atau 3 orang, masih berjalan di depan dengan penuh semangat. Pakaian Mo Chen agak berubah, pakaian Xiao Chen bahkan lebih biasa. Saat ini, tidak ada yang menaruh perhatian khusus pada keduanya. Segera, mereka sampai di ujung terowongan, dan pintu perunggu besar muncul di hadapan mereka. Naga dan burung phoenix yang saling mengejar terukir di pintu, menandakan Dao Yin Yang. Seni itu tampaknya mengandung alur pemikiran untuk beberapa metode pemurnian sekte Li Api. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan. Pintu-pintu ini tampak sangat familiar, mirip dengan sisa cabang sekte Li Api di hutan bawah tanah alam kubah langit. Segala macam pemandangan terlintas di benak saya, seperti baru saja terjadi kemarin. Kenangannya masih segar, tapi bakat luar biasa itu sudah tidak ada lagi. Hanya dia yang tetap berjalan sendirian. Bagaimana kabar kakak Ruyue di puncak King Yun di alam kubah langit di paviliun pedang surgawi? Xiao Chen pernah menganggap dirinya sebagai orang berdarah dingin, mampu menekan emosinya hingga ke lubuk hatinya yang terdalam, membiarkannya diabaikan di sudut dan melupakannya setelah beberapa waktu. Namun, kenyataannya, ketika dia melihat benda familiar, beberapa kenangan muncul kembali di benaknya tanpa kemauannya. Melihat Xiao Chen mengingat masa lalu dan tampak terganggu, Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, mengingatkannya, Tuan Sampah, jangan terlalu banyak berpikir. Ao Jiao akan selalu ada. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri dan berpikir, Ao Jiao kecil, terima kasih. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Mo Chen di sampingnya, bertanya-tanya apakah dia akan bisa bertemu gadis ini lagi di masa depan. Mo Chen cukup waspada, dia memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan Xiao Chen. Dia bertanya karena khawatir, ada apa denganmu? Anda pernah ke cabang sekte Li Api sebelumnya, jadi ini membangkitkan kenangan lama. Xiao Chen terkejut, apakah ekspresinya begitu jelas? Haha, saya menebak dengan benar, cabang-cabang sekte Li Api dapat ditemukan di seluruh dunia. Hal ini konon merupakan hal yang utama. Namun, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada hal seperti itu. Xiao Chen bertanya, lalu, bagaimana dengan berita tentang kitab karya surgawi? Jangan khawatir, itu pasti nyata. Nenek moyang klan Mo saya pernah menjadi penguasa banyak wilayah laut kecil antara Laut Selatan dan Laut Utara. Domain Cloud Sea hanyalah salah satunya. Informasi ini berasal dari nenek moyang saya, jadi dijamin benar, Mo Chen meyakinkannya dengan sangat percaya diri. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat bahwa ketika dia berada di cabang sekte Li Api di alam kubah langit, dia telah mendapatkan pegangan pedang misterius. Dengan betapa tegang dan mendesaknya situasi saat itu, dia belum memeriksanya setelah mendapatkannya. Sekarang setelah dia sampai pada sisa-sisa sekte Li Api, dia mengingatnya. Setelah menghabiskan beberapa upaya mengobrak-abrik cincin semesta miliknya yang agak berantakan, dia menemukan gagang pedangnya. Dia meremasnya dengan kuat, dan pegangannya patah, memperlihatkan liontin giok berbentuk burung phoenix yang tampak seperti nyala api yang membakarnya. Namun, ketika Xiao Chen memegang liontin giok di tangannya, rasanya dingin, dan itu sangat aneh. Hei, itu kunci rahasia. Kenapa kamu punya satu? Mo Chen mengenali benda ini dengan sekali pandang. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan liontin giok berbentuk phoenix. Meskipun liontin giok sama-sama berbentuk burung phoenix, keduanya memiliki posisi dan desain yang sangat berbeda, perbedaan yang mencolok. Xiao Chen bertanya karena penasaran, apa ini? Mo Chen menjelaskan, nenek moyang saya mewariskan liontin giok ini. Apakah kita dapat memperoleh kitab karya surgawi atau tidak akan bergantung padanya? Milikmu juga harus menjadi kunci menuju ruang rahasia. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan lokasi ruangan yang sesuai, kunci Anda tidak akan berguna.
Setelah mendengar ini, Xiao Chen kehilangan minat. Dia dengan hati-hati menyimpan liontin giok berbentuk burung phoenix dan berkata, ayo pergi. Kita harus segera menemukan kitab karya surgawi sebelum sesuatu terjadi. Mo Chen mengangguk dan mendorong. Pintu besar yang tertutup terbuka sekali lagi, dan keduanya secara resmi melangkah ke paviliun 10.000 harta karun. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyengat hidung mereka. Kota-kota di rak dan alas batu semuanya terbuka. Mayat-mayat baru berserakan di tanah, darahnya bahkan belum mengering. Selain mereka yang dibunuh oleh para penggarap, sebagian besar ini adalah akibat dari pembatasan harta karun. Setiap kotak di sini, setiap harta karun, semuanya memiliki batasan dan jebakan kuno. Mereka tidak boleh disentuh begitu saja. Arsitektur paviliun 10.000 harta karun sangat rumit. Lorong-lorong luka di mana-mana. Cara mengakses lantai 2 pun tidak jelas. Mo Chen mengambil sketsa kasar dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia maju tanpa tergesa-gesa. Sepanjang jalan, dia berjalan melewati ruangan batu dan harta karun di rak. Namun, dia bahkan tidak mengintip barang-barang itu. Segera, keduanya tiba di terowongan menuju lantai 2. Ada penghalang tipis di sana, menghalangi beberapa penggarap dan membuat mereka frustrasi. Bang, 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 dua petapa bela diri kelas rendah menyerang penghalang itu, namun penghalang itu tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, serangan itu malah menyerang keduanya, menyebabkan mereka muntah darah. Serangan terakhir bahkan membunuh mereka. Para penggarap lainnya, yang bersiap untuk mencoba memecahkan penghalang, sangat ketakutan hingga kulit mereka menjadi pucat, tidak lagi berani bergerak. Mereka semua hanya berharap ketika seorang ahli memecahkan penghalang tersebut, mereka akan bisa menyeberang juga. Xiao Chen terkejut. Kekuatan pantulan tidak setengah dari serangan awal, melainkan 2 atau bahkan 3 kali lipat. Tentu saja harus ada batas atasnya. Peningkatan yang tidak terbatas tidak mungkin terjadi. Begitu serangan melewati titik itu, penghalang itu akan mudah pecah. Tempat ini dipenuhi oleh para petani. Tidak ingin menarik perhatian, Xiao Chen memeluk Mo Chen dan tidak membiarkannya meronta. Kemudian, dia mendorong dari lantai dan melayang ke udara, mengubah tubuhnya menjadi pedang. Berdengung, cahaya pedang yang cemerlang melintas di tubuh Xiao Chen, membuatnya seterang matahari dan menyilaukan mata di tanah. Para penggarap hanya mendengar dengungan pedang. Ketika mereka membuka mata lagi, retakan pada penghalang perlahan mulai pulih. Brengsek, dari mana ahli itu berasal? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, seseorang langsung menembus penghalang. Semua penggarap yang menunggu di sini berseru kaget. Beberapa orang juga mengutuk dalam hati mereka. Karena orang-orang itu masuk, mereka seharusnya membawa beberapa orang lagi. Enyahlah. Tepat pada saat ini, teriakan kasar terdengar. Dua aura sombong melesat. Penggarap terlempar ke dinding. Banyak dari tubuh orang-orang ini yang hancur dan meninggal di tempat. Kerumunan menoleh dan melihat dua lampu secemerlang matahari menyinari lorong seterang siang hari. Mereka adalah murid Istana Matahari Cyclic Astral Palace. Berlari. Orang-orang yang selamat sangat terkejut. Cyclic Astral Palace dianggap sebagai pukulan besar di seluruh samudera langit berbintang. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan murid-murid elit Istana Matahari, bagaimana mungkin mereka berani bertahan? Memang semuanya sampah. Kami bahkan tidak bergerak, dan kekuatan solar astral banner kami telah menghancurkan mereka sampai mati. Lu Xiaoyou dan Feng Ziying berkata dengan acuh tak acuh ketika mereka melihat mayat-mayat yang hancur dan masing-masing mengambil solar astral banner di atas ketelapak tangan mereka. Chen Wunjun dan petapa bela diri tingkat Grandmaster dari Paviliun Harta Karun Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut bibir mereka. Para penggarap yang berhenti di lantai ini sebagian besar adalah Raja Bela Diri. Bagaimana para petani ini bisa menghalanginya? Solar Astral Banner dari keduanya mungkin menggunakan setidaknya beberapa lusin ton material ilahi. Lu Xiaoyou bermain-main dengan sepotong logam hitam misterius di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Feng Ziying tersenyum dan berkata, Kakak senior, keberuntunganmu cukup bagus. Anda berhasil menemukan Steel Heart kuno. Bahkan jika kamu meleburnya, kamu seharusnya bisa mendapatkan 10 ton material ilahi. Lu Xiaoyou berkata tanpa peduli, hati baja ini adalah komponen inti dari boneka tempur Sekte Li Api. Jika kita bisa mengintip misterinya dan mempelajari teknik bela diri dari boneka tempur ini, itu akan jauh lebih berharga daripada 10 ton material ilahi. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi depresi ketika dia menambahkan, sayangnya, bahkan beberapa pemurni ilahi tidak dapat memahami misterinya. Tanpa kitab karya surgawi, hal itu mustahil. Chen Wenjun berbisik, saudara senior, cahaya pedang dari sebelumnya tampak seperti berasal dari Wen Xiran. Orang yang bersamanya seharusnya adalah Mo Chen. Feng Ziying menghela nafas. Apa yang salah? Kamu punya dendam terhadapnya. Wen Xiran ini mempermalukan klan bawahanku. Mo Chen itu juga menguasai metode pemurnian yang unik, jadi aku sudah lama ingin mencaplok klannya. Mata Lu Xiaoyou berbinar. Lalu, dia berkata dengan cemberut, Mo Chen ini cukup terkenal. Sayangnya,
dia cacat. Feng Ziying menyarankan dengan santai, mari kita kejar dan melihat. Lagi pula, dengan besarnya tempat ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan penjelajahannya dengan cepat. Sebaiknya kita mencari sesuatu untuk dilakukan. Ketika Chen Wenjun mendengar itu, dia bersukacita. Dia berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, kakak senior. Aku akan pergi dan merobek penghalang itu hingga terbuka. Bibir Feng Ziying melengkung saat dia berkata, itu hanyalah penghalang kecil. Tidak perlu pergi ke sana. Menonton ini. Dengan membalikkan tangannya, Solar Astral Banner muncul di genggaman Feng Ziying. Kemudian, dia membentangkan spanduk, dan nyala api pun menyala. Setelah itu, seluruh penghalang terbakar. Penghinaan muncul di mata keduanya saat mereka langsung terbang melintasi penghalang. Chen Wenjun memulihkan akalnya dan segera mengikutinya, sangat terkejut dengan kekuatan murid-murid Istana Matahari. Paviliun 10.000 harta karun memiliki total 5 lantai. Dengan setiap lantai, kekuatan penghalang menjadi 2 kali lipat. Bahkan dengan kekuatan Xiao Chen, melintasi penghalang akhirnya membutuhkan usaha. Menuju lantai terakhir, kelompok Chen Wenjun juga mengharuskan Lu Xiaoyou dan Feng Ziying bekerja sama untuk mendobrak penghalang, berbeda dengan betapa mudahnya mereka berhasil menembus penghalang pertama. Lantai 5 Paviliun 10.000 harta karun memiliki banyak pakar puncak yang mencari harta karun. Xiao Chen dan Mo Chen melakukan perjalanan dengan sangat hati-hati dan Mo Chen memilih arah dengan sangat percaya diri. Di tempat ini, meskipun Xiao Chen memperluas indera spiritualnya hingga batasnya, dia tidak menemukan orang-orang di Paviliun harta karun surgawi membuntutinya. Di lantai 5, setiap ruangan batu berisi harta karun rahasia tingkat raja berkualitas tinggi, senjata ilahi era kuno, harta karun alam, atau material ilahi kuno. Tentu saja untuk mendapatkan barang-barang tersebut tidaklah mudah. Kamar batu memiliki batasan dan jebakan yang kuat. Tanpa kehati-hatian saat mencari harta karun, seseorang mungkin akan mati. Jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti di lantai 5 Paviliun 10.000 harta karun sejak Xiao Chen dan Mo Chen tiba. Lu Xiaoyou dan Feng Ziying yang awalnya acuh tak acuh, yang mengikuti di belakang, kini berubah menjadi serius. Kelompok Paviliun harta karun surgawi memperhatikan bahwa dari awal hingga sekarang, Xiao Chen dan Mo Chen bahkan tidak melirik ke berbagai ruangan batu dan harta karun rahasia di sekitar mereka. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kegembiraan muncul di mata Feng Ziying. Dia bergumam, menarik. Hal biasa yang menghabiskan waktu membuat kami mendapat ikan besar. Chen Wenjun tertawa pelan dan berkata, 5.000 tahun yang lalu, klan Mo adalah penguasa wilayah ini. Harta karun yang dicari keduanya jelas tidak sederhana. Entah itu busur matahari menembak Kaisar Yi yang legendaris atau buku karya surgawi yang lebih misterius lagi. Kaisar Yi menembak busur matahari masih merupakan senjata ilahi peringkat 5. Apakah itu benar-benar ada di markas besar Sekte Li Api? Kejutan melintas di wajah Lu Xiaoyou. Dia tidak menganggap kitab karya surgawi yang berada di markas besar Sekte Li Api adalah hal yang aneh. Faktanya, kehadirannya tidak dapat dihindari karena kanon ilahi ini adalah fondasi sekte tersebut. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa Kaisar Yi menembak busur matahari ada di gunung harta karun ini. Itu adalah senjata ilahi yang hilang beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Jika bukan karena nama Kaisar Yi menembak busur matahari yang masih tersisa di peringkat senjata ilahi, kebanyakan orang akan berpikir bahwa senjata ilahi ini telah rusak dan menghilang. Chen Wenjun tersenyum agak malu. Itu hanya rumor yang muncul karena seseorang pernah melihat anak panah ditembakkan, langsung membunuh keturunan gagak emas yang sedang terbang di atasnya, saat gunung harta karun muncul di masa lalu. Keturunan gagak emas itu adalah elang naga gagak, binatang roh yang setara dengan Kaisar Semu. Namun, panah ini menembaknya hingga mati. Dengan demikian, rumor tersebut menyebar ke seluruh Cloud Sea Domain. Benar atau tidaknya, tidak ada yang bisa memverifikasinya. Feng Ziying berkata dengan tidak percaya, rumor itu terdengar agak palsu. Namun, Mo Chen ini telah bergerak dengan sangat hati-hati dalam prosesnya. Dia sudah kembali untuk ketiga kalinya. Bahkan jika tujuan mereka bukanlah Kaisar Yi menembak busur matahari atau buku karya surgawi, itu pasti merupakan harta yang berharga. Lu Xiaoyou mengangguk, tatapan kuat terpancar di matanya. Sepertinya layak datang ke sini. Dengan harta yang begitu berharga, kami berdua pasti akan bersinar di Forseas Hero Gathering. Saat itu, kami akan menghancurkan talenta luar biasa lainnya dari Istana Matahari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai 5 Paviliun 10.000 harta karun, terdengar tangisan gembira dan jeritan menyedihkan. Ada juga orang yang sangat tertekan meski menemukan harta karun. Pendekar hiu perak dengan hati-hati melanggar batasan di ruangan batu dan memperoleh armor pertempuran tingkat raja yang berisi 89 formasi. Dia sangat gembira. Dengan harta karun rahasia ini, pertahananku akan berlipat ganda. Pemuda berambut perak kemudian bergumam pada dirinya sendiri, pembatasan di tempat ini agak aneh. Ada beberapa yang tidak dapat saya hancurkan dan ada pula yang tumbuh lebih kuat sesuai dengan kekuatan orang yang mencoba menghancurkannya.
Sebaiknya aku meluangkan waktu untuk menyempurnakan harta karun rahasia ini terlebih dahulu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xuan Yuan Zantian memuntahkan seteguk darah dan melihat pecahan boneka tempur di lantai dengan rasa takut yang masih ada. Dia berkata, boneka tempur ini sangat konyol. Ia jelas hanya setara dengan martial sage tingkat Grandmaster, tetapi ia bahkan mengetahui teknik bela diri yang mendalam. Saya hampir mati di sini. Dia melihat peti harta karun di platform batu di depan. Kemudian, dia mundur selangkah dan meninju udara, menghancurkan peti harta karun. Gas beracun dengan cepat menyebar. Xuan Yuan Zantian sudah bersiap untuk ini. Dia mengirimkan angin palem dan segera menyebarkan gas beracun tersebut, sama sekali tidak terpengaruh. Gas beracun itu tersebar dan memperlihatkan manual rahasia berwarna kuning pucat serta sepasang sarung tangan. Dia melambaikan tangan dan menarik manual rahasia itu dengan hisapan. Ada tulisan, terlarang, yang berdarah-darah di sampulnya. Xuan Yuan Zantian dengan hati-hati membaliknya dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Meskipun ini bukan teknik bela diri yang mendalam atau teknik budidaya yang mendalam, seni terlarang ini dapat secara instan meningkatkan kekuatan tempurku 10 kali lipat. Akan sangat bagus kalau saja itu tidak menghabiskan umurku. Seni terlarang ini disebut rotasi hidup dan mati. Setelah dieksekusi, ia mencari kehidupan di antara kematian, mengurangi umur kultivator sebanyak 1 tahun. Bahkan setelah maju menjadi kaisar semu dan mendapatkan umur 1000 tahun, Xuan Yuan Zantian tidak akan berani mengeksekusinya dengan santai. Dia hanya bisa sedikit bersantai setelah mencapai kaisar bela diri dan memperpanjang umurnya hingga 2000 tahun. Dibandingkan dengan Deities Descending karya Xiao Chen, kekurangannya sangat signifikan. Namun, manfaatnya juga terlihat jelas. Kekuatan tempur 10 kali lipat Xiao Chen hanya bisa meledak dalam sekejap. Rotasi hidup dan mati akan berlangsung selama beberapa saat. Dari 6 kultivator lepas, yang terkuat, Gan Yang Yu, merasa sangat kesal saat ini. Dia menerobos ke dalam 3 ruangan batu dengan teknik bela diri satu demi satu. Pada akhirnya, mereka hanya memiliki teknik bela diri peringkat surga. Dia belum menemukan satu pun teknik bela diri yang mendalam atau teknik budidaya yang mendalam. Saya hanya mengetahui satu teknik bela diri yang mendalam saat ini. Saya harus mencari yang lain. Kalau tidak, aku tidak akan percaya diri berurusan dengan salah satu dari 8 penguasa kota. Gao Yangyu mengungkapkan ambisi yang kuat di matanya. Dari kata-katanya, sepertinya peluangnya untuk bertarung dengan penguasa kota kaisar semu sama besarnya. Kelompok Mukinghan cukup beruntung, setelah berhasil melanggar 3 batasan di lantai 5 dan mendapatkan 3 harta karun rahasia tingkat raja. Namun tragisnya, sebagian besar kelompoknya meninggal. Hanya dia, manajer, dan martial sage tingkat Grandmaster yang tersisa. Nilai dari 3 harta karun rahasia tingkat raja jelas tidak sebanding dengan nyawa banyak orang. Mukinghan saat ini menunjukkan ekspresi cemberut. Dia mengatupkan giginya saat dia bersiap untuk terus melanggar batasan. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat untung apapun dalam perjalanan ke Gunung Harta Karun ini. Sebaliknya, ia justru akan menderita kerugian. Mengingat karakternya, dia tidak akan menyetujui hal itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah memutar balik 8 kali, Xiao Chen dan Mo Chen terus melakukan beberapa putaran lagi. Mereka tidak takut bahwa hal ini akan menimbulkan masalah, ini untuk mencegah orang mengikuti mereka. Manuver ini memaksa kelompok Chen Wenjun untuk sangat berhati-hati. Jika bukan karena Lu Xiaoyou bereaksi dengan cepat, mereka pasti sudah mengekspos diri mereka beberapa kali. Tuan Muda Wen, apakah perlu melakukan semua masalah ini? Mo Chen bertanya, merasa itu aneh. Sepanjang jalan, Xiao Chen tampak terlalu berhati-hati. Sejak lantai 2, saya merasa ada yang tidak beres. Xiao Chen melihat sekeliling dan berkata, sudahlah, mungkin aku terlalu paranoid. Setelah memutar balik beberapa kali, saya tidak melihat ada orang yang mengikuti. Ayo pergi ke lantai 6 pavilion 10.000 harta karun yang kamu sebutkan. Jika Xiao Chen masih bisa menggunakan sense spiritualnya, dia tidak perlu bersusah payah. Sayangnya, dinding pavilion 10.000 harta karun ini mengandung formasi dan batasan khusus. Dinding tidak hanya menyerap energi gempa susulan dari pertempuran tetapi juga membatasi rasa spiritual dan energi mental. Keduanya melakukan perjalanan melalui lorong, melakukan beberapa belokan sebelum berhenti di jalan buntu. Xiao Chen melangkah maju dan mengetuk. Dindingnya kokoh, tidak ada lorong berlubang di belakangnya. Mo Chen menggerakkan jarinya, dan lampu merah berkedip di jarinya. Garis formasi muncul di sisinya. Ini adalah teknik rahasia menakjubkan yang didasarkan pada keterampilan sihir tertinggi untuk memprediksi zaman keabadian. Tentu saja, pada titik ini, itu sangat lemah dan tidak bisa disebut keterampilan sihir. Xiao Chen berpikir dalam hati, Mo Chen ini sangat berbakat, mampu melakukan banyak hal. Memurnikan pil obat, memurnikan harta karun rahasia, menyeduh anggur, merancang cangkir anggur, dan sekarang, teknik rahasia yang hampir hilang, mungkin masih ada lagi.
Berdasarkan naskah jimat formasi, pemahamannya tentang teknik rahasia yang menakjubkan ini jelas cukup baik dan tidak hanya dangkal. Saat Mo Chen menggerakkan tangannya, gumpalan cahaya putih bergerak di seluruh dinding di kedua sisi. Setelah beberapa saat, lampu itu berhenti bergerak. Dia menarik tangannya kembali sebelum mengirimkan angin palem yang menghantam batu bata tertentu. Huang Dang. Tiba-tiba, dinding di depan terbuka, dan sebuah lorong panjang muncul di hadapan keduanya. Mo Chen memimpin dan masuk lebih dulu. Jadi begitulah adanya. Dinding di depannya memang kokoh. Namun, menemukan mekanisme untuk membukanya memerlukan semacam keterampilan prediktif. Tanpa keterampilan prediksi ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang atau tekniknya, mereka tidak akan dapat menemukan jalan rahasia. Setelah keduanya melewati lorong, tangga muncul di depan. Dengan menaiki tangga, seseorang akan sampai di lantai 6 yang misterius. Di lantai itu, sebuah ruangan batu selebar 1 kilometer muncul di hadapan mereka. Boneka tempur metalik berukuran asli dan sederhana yang memancarkan kekuatan luar biasa melayang di atas lantai. Penghitungan cepat menghasilkan 100 boneka tempur yang dikelompokkan menjadi 10 tim terpisah di ruang batu. Potongan batu giok yang memancarkan cahaya terang melayang di atas masing-masing tim. Semua potongan batu giok ini berisi teknik bela diri yang mendalam atau teknik budidaya yang mendalam. Untuk setiap potongan batu giok yang Anda sentuh, Anda akan menghadapi serangan 10 boneka tempur. Mo Chen menjelaskan dengan lembut, boneka tempur akan mengatur kecakapan tempur mereka sesuai dengan budidaya penantang. Level tertinggi adalah sampai ke Kaisar Bela Diri. Xiao Chen merasa terkejut. Sekte Li Api kuno sebenarnya sangat kuat, bahkan mampu menyempurnakan boneka tempur tingkat Kaisar Bela Diri. Boneka tempur ini bisa mengatur kekuatannya. Kemampuan ini seharusnya demi menguji para murid, tidak membiarkan murid-murid jenius itu memperoleh teknik bela diri yang mendalam dan teknik budidaya yang mendalam dengan begitu mudah. Hal ini juga akan mencegah murid dengan bakat yang lebih lemah untuk memperoleh teknik bela diri yang mendalam karena kesulitan yang besar, menciptakan lingkungan persaingan yang adil. Xiao Chen merasa bersemangat. Dia saat ini hanya seorang sage bela diri kelas rendah. Namun, dengan kecakapan tempurnya, dia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk mengalahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Dengan kata lain, jika dia mengambil 10 keping batu giok, dia harus menghadapi 100 boneka tempur dengan kekuatan yang hanya dimiliki oleh petapa bela diri kelas rendah. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan, berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah ini dianggap curang. Seharusnya tidak demikian. Lagi pula, dibutuhkan banyak kebetulan agar keadaan khusus seperti yang saya alami bisa terjadi. Saya mungkin satu-satunya sejak zaman kuno. Tuan Muda Wen, saya akan pergi dan mengambil buku karya surgawi terlebih dahulu. Kekuatanmu seharusnya lebih dari cukup untuk mendapatkan 1 atau 2 keping giok. Mo Chen mengeluarkan liontin Phoenix menyala miliknya dan menuju platform batu di tengah ruangan batu. Xiao Chen mengangguk dan merentangkan tangannya, menarik 10 keping batu giok yang berisi teknik bela diri mendalam dan teknik budidaya mendalam. Hua, boneka tempur mirip patung yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan tiba-tiba bergerak dengan tertib. Debu di tubuh mereka langsung meledak dengan suara yang keras. Perkembangan ini mengejutkan Mo Chen, yang berada di sampingnya. Tanpa diduga, Xiao Chen mengambil risiko mengumpulkan 10 keping batu giok sekaligus. Namun, hal mengejutkan masih belum terjadi. Xiao Chen segera meledakkan salah satu boneka tempur ini, yang memiliki kekuatan tempur maksimal Kaisar Bela Diri, dengan satu pukulan. 5 gumpalan energi berbentuk naga di belakang Xiao Chen melonjak, menderu bersama. Pukulan ini mengandung kekuatan 25.000 ton, dikombinasikan dengan tinju cakar naga yang membakar vital ki miliknya. Saat bertarung, dia seperti angin musim gugur yang menerobos dedaunan yang berguguran, dingin dan tanpa emosi. Xiao Chen sesekali mengeksekusi Kun Peng Fist dan meluncur melewati sejumlah besar boneka tempur. Angin kencang bertiup saat naga langit mengaum. Kun Peng melebarkan sayapnya, membenci langit karena terlalu rendah, mengguncang langit dan menyapu ke segala arah. Mo Chen sedikit ternganga, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, melupakan apa yang seharusnya dia lakukan. Ketika Xiao Chen telah menaklukkan 100 boneka tempur, dia melambaikan tangannya, dan sebuah isapan menarik semua hati baja ke dalam cincin alam semesta. Dengan ini, Mo Chen memulihkan akal sehatnya. Dia tersenyum pahit. Orang ini benar-benar tiada bandingannya. Platform di tengahnya memiliki pilar batu dengan lekukan. Lekukan ini kebetulan cocok dengan liontin Phoenix menyala di tangannya. Tanpa terlalu memikirkannya, Mo Chen meletakkan liontin giok itu di lekukan. Saat itu juga, pilar batu itu terbakar. Sebuah buku kuno yang sepertinya terbuat dari daun bambu membumbung tinggi dari kobaran api. Potongan daun bambu paling depan memiliki tulisan hitam yang terlihat sangat mencolok di balik nyala api. Mereka membaca buku pekerjaan surgawi. Mo Chen memandang Xiao Chen dengan gembira dan berkata dengan agak bersemangat, Tuan Muda Wen, ini benar-benar buku karya surgawi. Saya mendapatkannya.
Xiao Chen tersenyum tipis, merasa bahagia untuknya. Dia bisa memahami emosinya saat ini. Dia berkata dengan lembut, "Selamat, Nona Mo. Keinginanmu terkabul." Dia tersenyum hangat dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda Wen. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mampu membersihkan beberapa boneka tempur dan penghalang. Mo Chen tidak akan bisa mendapatkan buku karya surgawi dengan mudah." Meskipun Mo Chen merasa sangat bahagia, dia juga merasa agak kecewa. Sekarang dia mendapatkan apa yang diinginkannya, Xiao Chen tidak perlu lagi berada di sisinya. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Xiao Chen, dia tahu bahwa Cloud Sea Domain yang tidak penting tidak dapat menampung orang ini. Sebuah pertemuan kebetulan di laut mengakibatkan kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba. Kemudian, dia membunuh orang-orang dengan marah di kediaman Raja Kota. Bahkan setelah melihat penampilannya, dia rela mengulurkan tangan dinginnya dan memberinya sedikit kehangatan. Namun, dia sama sekali bukan bagian dari Cloud Sea Domain. Dia bukanlah bagian dari langit yang tidak berarti ini. Xiao Chen merasa sedikit emosional. Pada akhirnya, dia harus pergi. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dia sebut sebagai teman. Gadis yang bisa membuatnya memandangnya dengan cara baru bahkan lebih jarang lagi. Mo Chen ini sangat ahli dalam sitar, catur, kaligrafi, menggambar, kedokteran, dan banyak keterampilan lainnya, namun dia memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Emosi keduanya agak aneh, tidak ada yang berbicara sama sekali. Kemudian, Mo Chen menunjukkan senyuman yang jelas pahit dan berkata, "Setelah mendapatkan buku karya surgawi ini, saya akan bisa menjadi kaisar semu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Pada saat itu, saya akan menjadi pengawal Anda dan melindungi Anda selama 10 tahun. Kaisar semu, selama Xiao Chen mau, dia bisa segera menyerap 10 vena roh puncak dan mengembalikan budidayanya ke puncaknya. Bersama dengan mahkota Raja Laut, dia bisa menyaingi kaisar semu dan tidak memerlukan perlindungan Mo Chen. Namun, dia hanya menganggap ini sebagai kebohongan putihnya." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Bagus, aku akan menunggumu menjadi kaisar semu. Ketika Anda mengetuk pintu kaisar bela diri, saya secara pribadi akan melihat Anda membuka tabir dari wajah Anda." Dong, 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 langkah kaki yang mendesak terdengar. Chen Wenjun memimpin Lu Xiaoyou dan Feng Ziying dari Istana Matahari, serta Martial Sage tingkat Grandmaster dari Paviliun Harta Karun Surgawi, dan muncul di lantai 6 Paviliun 10.000 Harta Karun. Kitab Karya Surgawi. Sekelompok orang melihat kata-kata yang menarik perhatian dalam nyala api yang ganas dan segera menjadi bersemangat. Lu Xiaoyou tersenyum dan berkata, "Bagus. Ini layak bagi kita untuk berlarian dan bersembunyi, mengikuti Nona Mo Chen untuk waktu yang lama. Terima kasih banyak, Nona Mo Chen. Tanpa Anda, bahkan Kaisar Bela Diri pun tidak akan menemukan buku karya surgawi ini. Kamu benar-benar berusaha keras. Bersihkan sekarang. Saya sedang dalam suasana hati yang baik dan dapat memberi Anda jalan menuju kehidupan." Xiao Chen sedikit mengernyit sebelum tersenyum. "Jadi, kamu adalah murid Istana Matahari Istana Astral. Tidak heran setelah memutar balik berkali-kali, kami tidak menemukan Anda." Feng Ziying tersenyum dingin dan berkata, "Bagus jika Anda mengetahui dari mana kami berasal. Keluarlah secara ganda. Jangan berpikir bahwa setelah membunuh 8 sampah, Anda adalah seorang jenius iblis yang kuat. Kamu tidak mengetahui seberapa tinggi langit dan betapa luasnya bumi." Senyuman Xiao Chen bertahan saat dia menjawab, "Begitukah? Saya akan mengembalikan kata-kata yang sama kepada kalian berdua. Jangan mengira karena kamu dianggap murid elit Istana Matahari, langit hanya setinggi itu dan bumi hanya seluas itu. Kamu meminta untuk mati." Pembunuhan Qi Feng Ziying segera meletus pada saat ini. Angin kencang menyapu auranya, dikombinasikan dengan aura kerajaan yang kuat, itu seperti seorang bangsawan yang mengamuk melolong di tengah ribuan kilometer tulang kering ditiup angin dingin. Di antara ribuan bintang, bintang matahari adalah yang paling kejam dan raja bintang. Murid-murid Istana Matahari seperti bintang matahari, kejam dan dipenuhi aura kerajaan. Demi memupuk aura tirani para murid Istana Matahari, untuk mengembangkan Sutra Matahari, Istana Astral Siklik memberikan otoritas besar kepada setiap murid Istana Matahari, sehingga mereka dapat membangun kekuatan mereka dan menonjol. Pengaruh internal yang tidak berwujud ini mewarnai kerangka berpikir para murid ini, membiarkan status raja tetap berada di dalam diri mereka, abadi bagaikan matahari dengan kesombongan yang luar biasa. Ketika para murid Istana Matahari bertarung dengan para penggarap biasa, aura kedudukan raja ini, bersama dengan kekuatan bintang matahari, dapat menakuti lawan mereka hingga gemetar hanya dengan sebuah teriakan. Namun, murid-murid Istana Matahari ini menemukan orang yang salah. Mencoba untuk pamer di hadapan Kaisar Naga Sejati, di hadapan Raja Naga Azure yang kejam, hanyalah lelucon yang naif. Xiao Chen mengambil 2 langkah ke kiri dan mengulurkan tangannya untuk melindungi Mo Chen. Lalu, dia balas menatap. Tiba-tiba, rasanya seperti sepasang mata tak kasat mata terbuka. Dihadapkan pada tatapan tajam Xiao Chen, aura kerajaan yang mengerikan dan kejam itu lenyap tanpa jejak.
Feng Ziying dan Lu Xiaoyou saling bertukar pandang, melihat sedikit keheranan di mata masing-masing. Mengapa aura luar biasa itu lenyap tanpa jejak hanya dengan satu tatapan? Chen Wenjun mengamati bahasa tubuh Lu Xiaoyou dan Feng Ziying dan menyarankan, saudara-saudara senior, tidak perlu membunuh seekor ayam dengan pisau yang ditujukan untuk seekor lembu. Bagaimana kalau kita membiarkan tetua pertama klanku mengambil ini? Lu Xiaoyou berpikir sejenak. Meskipun petapa bela diri paviliun harta karun surgawi tingkat Grandmaster ini adalah seseorang yang bisa dia kalahkan dalam 100 gerakan, dan karenanya tidak layak untuk disebutkan kepadanya, dia menganggap tatapan Xiao Chen aneh. Akan lebih baik jika membiarkan martial sage tingkat Grandmaster menguji Xiao Chen terlebih dahulu. Lu Xiaoyou perlahan mengangguk setuju. Maaf atas pelanggarannya. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, lelaki tua di belakang Chen Wenjun menyipitkan matanya dan melompat. Dia melepaskan seluruh auranya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Barisan pegunungan yang menjulang tinggi muncul dan terhubung bersama, tampak seperti naga raksasa yang mengangkat kepalanya. Pegunungan yang panjang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk terbentuk. Tidak buruk, bahkan aku tidak akan berani gegabah saat memblokir jejak kepala naga ini. Lu Xiaoyou mengangguk pada Feng Ziying. Xiao Chen tersenyum tipis dan merentangkan tangannya seperti Kun Peng yang melebarkan sayapnya. Kemudian, dia mendorong dari tanah, seperti Kun Peng yang sedang terbang, langsung melakukan perjalanan jauh, dan membenci langit karena terlalu rendah, membatasi dia untuk bergerak sesuka hatinya. Bukan itu saja, cahaya ilahi turun saat Xiao Chen tiba-tiba mengeksekusi tinju ilahi surga segudang, dewa turun untuk mengeluarkan 10 kali lipat kecakapan tempurnya. Bisa, terjadilah kegentingan, seolah-olah langit pecah. Saat cahaya ilahi memasuki tubuh Xiao Chen, dia meninju. Naga kecil sepertimu berani mengangkat kepalamu di hadapan Raja Naga Azure. Berlutut. Xiao Chen meraung dengan ganas, dan retakan terdengar terus-menerus. Barisan pegunungan lelaki tua itu mulai pecah, puncak demi puncak. Ketika semua gunung runtuh, lelaki tua itu memuntahkan darah dan menghancurkan sebagian organ dalamnya. Celepuk, tubuh tak bernyawannya terjatuh. Kekuatan Xiao Chen memaksanya berlutut, tidak pernah bangun lagi. Lu Xiaoyou dan Feng Ziying sangat terkejut. Dengan membalikkan pergelangan tangan mereka, Solar Astral Banner di tangan mereka perlahan muncul, langsung melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan. Semua cahaya berkumpul di panji astral ini seolah-olah terik matahari terbit dari telapak tangan mereka. Saat matahari terbit, kekuatan raja yang sangat besar menyembur keluar seperti air terjun yang deras, bergerak dengan deras. Hanya sebutir kecil cahaya, dan kamu berani bersaing dengan bulan yang cerah. Xiao Chen melotot, dan bulan cerah muncul di belakangnya. Bulan bagaikan api, berkobar dengan api besar yang tidak akan padam selama 1000 tahun dan dipicu oleh sifat berdarah panas. Meminum api 1000 tahun yang diseduh Mo Chen telah memicu pemahaman Xiao Chen, dan dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Namun, hal itu tidak jelas dan tidak jelas. Sekarang, ketika dia melihat matahari terbit dari telapak tangan keduanya, dia akhirnya menggabungkan semua yang dia pahami ke dalam bulan ini. Jurus ini diberi nama api 1000 tahun. Dengan tertindasnya cahaya bulan, Solar Astral Banner yang muncul dari kedua telapak tangan mereka terpaksa turun kembali. Akhirnya, mereka kembali ke telapak tangan keduanya, tidak lagi mengeluarkan cahaya apapun. Nyala api yang berkobar masih menyala. Api 1000 tahun, anggur adalah sesuatu yang membuat orang menjadi merah karena mabuk. Namun, nyala api adalah fondasi dari sifat berdarah panas, cita-cita luhur yang instan, hasrat yang tak terkendali dan tak terkendali. Saat bulan cerah naik tinggi ke udara, Xiao Chen tertawa dan melemparkan serangan telapak tangan ke udara. Semua sifat berdarah panas dan gairah dari Raja Naga Azure, semua sifat tidak terkendali dan tanpa hambatan, semua kesepian dan kesendirian. Semua ini menunjukkan diri mereka secara ekstrim pada saat serangan telapak tangan terjadi. Suka dan duka, tawa, cemoohan, amarah, makian, dan cita-cita luhur semuanya terkandung dalam satu pukulan telapak tangan ini. Ledakan, dua murid elit Istana Matahari yang sangat arogan langsung hancur menjadi bubuk. Chen Wenjun, yang berada di samping, muntah darah sebelum menabrak dinding dan pingsan. Bulan cerah sempurna, merah seperti anggur, berkobar seperti nyala api 1000 tahun. Dengan satu pukulan telapak tangan, sifat berdarah panas itu meledak, meniru semangat kepahlawanan yang tertulis dan memunculkan cita-cita luhur. Mo Chen agak asyik dengan sosok di bawah bulan yang cerah. Sepertinya dia melihat kesedihan, kesepian, gairah, darah panas Xiao Chen, serta banyak hal lain yang dia kenal. Api 1000 tahun, merah karena mabuk, nyala api berdarah panas. Serangan telapak tangan ini menanamkan pemahaman dari cangkir anggur serta segala macam emosi dari Xiao Chen. Mo Chen belum pernah mendengar atau melihat teknik telapak tangan seperti itu sebelumnya. Sungguh tidak terbayangkan. Saat bulan cerah menghilang, Xiao Chen perlahan mendarat. Mo Chen melangkah maju dan bertanya dengan lembut, apakah ini teknik telapak tangan api 1000 tahun? Xiao Chen berbalik dan tersenyum tipis.
Memang hanya kamu yang bisa memahami teknik telapak tangan ini. Namun, hal tersebut masih belum sempurna. Masih banyak tempat yang perlu diperbaiki dan diubah. Seharusnya bisa menjadi lebih kuat. Mo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, saya merasa teknik telapak tangan ini tidak perlu mengejar kekuatan terbesar. Mengapa teknik bela diri harus mengejar pembunuhan? Teknik telapak tanganmu bebas dan tanpa hambatan. Ada suka dan duka, segala macam haru, nafsu dan berdarah panas, cita-cita luhur, semua terkandung dalam satu pukulan telapak tangan. Jika Anda hanya fokus pada kekuatan dan kekuatan membunuhnya, itu sangat disayangkan. Mungkin di masa depan, Anda mungkin tidak bisa menonjolkan aura dan emosi hari ini. Xiao Chen berpikir keras. Kata-kata Mo Chen sempat membuatnya bingung, dan dia terjebak dalam kontemplasi. Haha, tentu saja, ini hanya pendapatku sebagai seorang perempuan, sebuah pemikiran kecil ketika aku berdiri di samping dan memperhatikan. Mungkin itu salah. Tidak perlu mempedulikannya. Mo Chen tersenyum tipis. Xiao Chen membalas senyumnya dengan hangat. Bagaimana bisa? Kamu benar. Mungkin api 1000 tahun benar-benar seperti yang Anda katakan. Cepat, pergi dan dapatkan kitab karya surgawi sebelum penundaan yang tidak semestinya menyebabkan lebih banyak masalah. Mo Chen mengangguk dan meraih api yang berkobar, lalu menggenggam daun bambu yang terikat, buku karya surgawi, di tangannya. Saat apinya padam, dia menunduk dan memasang wajah aneh. Hei, liontin giokku hilang. Apakah ada sesuatu tentang ini? Xiao Chen menoleh dengan rasa ingin tahu. Memang itulah yang terjadi. Liontin giok Mo Chen telah menghilang dari lekukan pilar batu yang diukir dengan segala macam garis formasi. Liontin giok itu pasti merupakan semacam energi yang dapat mengaktifkan formasi. Setelah formasi diaktifkan, energinya habis. Karenanya, liontin giok itu menghilang. Ao Jiao menganalisis secara rasional dari cincin roh abadi. Xiao Chen berpikir sejenak dan setuju bahwa kemungkinan besar itulah masalahnya. Dia mendongak dan berkata, ayo pergi. Itu bukan urusan kami. Mo Chen tiba-tiba memicingkan matanya, tidak menjauh. Tunggu sebentar, bentuk indentasinya berubah. Keluarkan liontin giokmu dan bandingkan. Xiao Chen mengeluarkan liontin giok Phoenix menyala dan melakukannya. Yang mengejutkannya, mereka benar-benar cocok tanpa perbedaan sama sekali. Mo Chen berkata dengan semangat, cepat, masukkan. Liontin giok Phoenixku memberiku buku karya surgawi. Aku akan memberimu buku karya surgawi. Secara logika, liontin giokmu akan memberimu sesuatu yang bernilai sama. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Tanpa diduga, gagang pedang, yang dia simpan selama 10 tahun, dari cabang Sekte Li Api di alam kubah langit menemukan rekannya di markas besar Sekte Li Api. Tunggu sebentar, jangan bertindak gegabah, Ao Jiao memperingatkan dari cincin roh abadi. Ao Jiao telah melihat lebih banyak dunia daripada Mo Chen. Dia merasa ada yang salah dengan garis formasi pilar batu, itu tampak seperti formasi penyegelan yang mengakibatkan kehancuran besar. Putuskan sendiri, pasti akan ada sesuatu yang didapat. Namun hal itu akan menimbulkan keributan yang relatif besar. Xiao Chen memikirkan kata-kata Ao Jiao. Tentu saja, kemungkinan besar dia benar. Namun, menyerah seperti ini pada kesempatan di hadapannya akan sangat disayangkan. Peluang ada di hadapannya. Jika dia tidak memahaminya dan kemudian menyesali keputusannya, dia harus menunggu selama 100 tahun. Bertaruh atau tidak bertaruh? Bertaruh. Xiao Chen menguatkan hatinya dan melambai pada Mo Chen. Mo Chen, berdirilah di belakangku. Mo Chen juga merasa bahwa garis formasi pada pilar batu mungkin menyembunyikan sesuatu yang sangat merusak. Setelah dia mendengar panggilan Xiao Chen, dia bergerak ke belakangnya. Setelah meluangkan waktu untuk menenangkan diri, Xiao Chen dengan hati-hati dan hati-hati menempatkan liontin giok Phoenix yang dipegangnya di lekukan. Saat dia meletakkan liontin itu, garis formasi pada pilar batu mulai bersinar. Cairan mirip lava mengalir, dan akhirnya, nyala api berkobar, membakar dengan ganas. Namun, hasilnya cukup mengejutkan. Tidak ada yang keluar dari kobaran api, yang mengecewakan Xiao Chen dan Mo Chen yang menunggu dengan cemas. 1 menit, 2 menit, 3 menit, tidak ada perubahan. Saat nyala api menyala, tidak ada harta karun yang muncul. Tidak seperti sebelumnya, di mana kitab karya surgawi muncul saat liontin itu dimasukkan. Xiao Chen tertawa getir. Sepertinya kita terlalu memikirkan hal ini. Mungkin harta karun itu sudah diambil. Atau mungkin sudah terlalu lama, dan formasinya kehilangan efeknya. Hanya ada 2 kemungkinan ini. Namun, itu juga tidak masalah. Ini awalnya merupakan perkembangan yang tidak terduga. Jika ada sesuatu, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika tidak ada apa-apa, dia tidak perlu terlalu kecewa. Saat itu, retakan muncul di permukaan seluruh pilar batu. Saat retakan menyebar, seluruh paviliun 10.000 harta karun mulai bergetar hebat. Guncangannya semakin intensif. Batuan mulai berjatuhan dari langit-langit setiap lantai, melukai beberapa petani yang tidak beruntung.
Retakan muncul di semua dinding saat berguncang terus-menerus. Semua tanda ini mengarah pada satu kesimpulan, paviliun 10.000 harta karun sedang runtuh. Berlari, cepat, lari, paviliun 10.000 harta karun sedang runtuh. Segera, langkah kaki panik terdengar. Penggarap di setiap lantai mulai kehabisan nyawa.